kota Kendari, karena biasanya teman-teman sahabat Sultra Cerdas itu taunya cuman Kendari ya, karena founder Sultra Cerdas itu adanya di Kendari. Nah, Konawe Selatan ini adalah salah satu kabupaten yang sangat dekat dengan kota Kendari. Dan pemateri kita pada malam hari ini adalah Kepala Sekolah dari SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Sebentar kita juga akan mendengarkan sharing bagaimana konsep digitalisasi sekolah dan implementasinya dari Bapak founder Sultra Cerdas yang tentunya saya tidak perlu perkenalkan beliau, Bapak Ibu sudah kenal semuanya. Beliau itu yang paling sering warawiri di kegiatan webinar dan Bapak Ibu sudah tahu sejauh mana kemampuan beliau terkait dengan digitalisasi, apalagi berkaitan dengan pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke agenda utama kita malam hari ini, pemaparan materi yang akan diantarkan oleh Bapak Ishak Pawai, SPD MA. Kepada Bapak, saya persilahkan. Tes, apakah saya didengar suara saya? Ya, kedengaran Pak. Ya, terima kasih Ibu Zulfazli Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur hanya kepada Allah semesta alam atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya juga sehingga kita bisa bertemu dalam sesi konferensi tentang bagaimana berbicara tentang sekolah digital. Tentu Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih bisa berjumpa dengan Ibu yang luar biasa hebat, pemerhati pendidikan, praktisi pendidikan, teman-teman sahabat virtual yang senantiasa berpikir maju tentang pendidikan. Yang pada sesi ini saya berkesempatan berbagi informasi atau pengetahuan sekaligus perkembangan sekolah terkait dengan apa yang kita akan bicarakan hari ini terkait dengan sekolah basis digital. Saya sebagai Kepala SMA Negeri 2 Konawe Selatan, dalam hal ini seperti yang sudah diberikan prolog oleh host kita yang luar biasa, bahwa SMA 2 Konawe Selatan merupakan apakah ini satu-satunya sekolah atau salah satu sekolah di Indonesia yang sedang berbicara tentang manajemen mutu sekolah berbasis digital. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa, apakah saya didengar Bu Indah? Ya, kedengaran Pak, kedengaran. Silahkan Pak. Ya, baik. Kalau bicara konsep tentang sekolah digital, saya atau SMA Negeri 2 Konawe Selatan sebetulnya adalah satu dari sekian sekolah di Indonesia bahkan di dunia yang sedang berhadapan sekaligus bermain-main dengan dinamika teknologi informasi hari ini. Dalam konteks itu kemudian kita juga memahami bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menghendaki lahirnya generasi tidak hanya cerdas tetapi juga mampu menjadi generasi yang berakhlakul karimah, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Itu harapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam konsep nawacita, Presiden Jokowi berharap bahwa generasi Indonesia adalah generasi emas yang memiliki karakter atau kepribadian yang kuat dalam konteks bukan hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dalam konteks sikap dan khususnya beliau menekankan tentang bagaimana pentingnya penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya, dari konsep tersebut, Pak Nadiem Makarim mencoba mencermati dan sekaligus mengeluarkan semacam pemikiran terbaru bahwa Indonesia berhadapan dengan dinamika sistem informasi, kemajuan teknologi, dan tentu saja persaingan global. Lalu beliau mencanangkan
Merdeka Belajar, pola. Halo, Pak Ishak, suaranya, audionya putus-putus, Pak. Halo, kayaknya Pak Bahar, Halo, kayaknya halo. kayaknya Pak Ishak Ya, ini audionya lagi unstable, ya unstable koneksi connection tadi. internetnya Mm-mm, koneksi internetnya sepertinya ada gangguan. mm-mm. Coba dicek di partisipan. Apakah- Halo Pak Ishak. Halo, halo Pak Ishak. Apakah bisa mendengar? Pendidikan. Halo, 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 ya, halo ya, ya. Tadi sore sempat terputus Pak. oh ya. Koneksi Maaf, saya internetnya ulangi tadi sempat bahwa, putus. ya, Oke. baik, saya ulangi sedikit. Dari konsep nasional tentang pandangan Nadiem Makarim terkait dengan Merdeka Belajar, sekolah penggerak, akses pendidikan yang bermutu dan berkeadilan yang ditandai dengan pengetahuan, keterampilan sikap, keterampilan dan sikap yang berbasis kecakapan hidup, kecakapan abad 21. Lalu kita mencoba melihat bagaimana korelasi atau koherensi dengan visi Sultra, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menekankan beberapa poin yang utamanya kita bisa lihat satu terkait dengan mutu pembelajaran, mutu tenaga pendidik, dan mutu pengelolaan proses pembelajaran itu sendiri. Dalam kaitan ketiga konteks tadi, kemudian saya coba sebagai SMA Negeri Urakonan Selatan mencoba menyikapi, mengambil sikap sekaligus membuat sebuah gerakan atau perubahan, atau anggaplah itu sebagai sebuah langkah maju, merespon tentang tidak hanya menyikapi perkembangan dunia teknologi pembelajaran hari ini yang kita ketahui bersama bahwa dengan pandemi COVID-19 seluruh mengalami bagaimana dinamika, bagaimana perkembangan pembelajaran yang kemudian harus berhadapan dengan yang namanya daring dan luring. Lalu dari situ, seiring dengan waktu, saya bergeser di SMA 2 Konawe Selatan, lalu saya mencoba mencanangkan sekolah digital. Sekolah digital dalam konteks SMA Negeri 2 Konawe Selatan itu adalah bagian dari implementasi dari kebijakan pusat, kebijakan daerah, lalu masuk ke kebijakan sekolah. Kita ingin mengelola satuan layanan pendidikan sebagaimana menjadi kebutuhan saat ini, bahwa manajemen mutu berbasis IT bukan lagi hal yang tidak bisa kita, atau bukan hal yang harus kita hindari. Kita sedang berhadapan dengan tantangan itu. Oleh karena itu, saya bersama teman-teman di SMA 2 Konawe Selatan mencoba melakukan gerak maju, selangkah lebih maju atau selangkah lebih cepat, semacam gercep begitu, agar kita hari ini melakukan pengelolaan pendidikan, khususnya di pendidikan ini, untuk bergeser dari, ya, seperti yang digariskan oleh host kita, bahwa sekolah digital adalah pergeseran sistem dari tradisional, dari berbasis kertas, dari berbasis manual, menuju ke berbasis IT, ya, lebih kepada bagaimana sistem pengelolaan, sistem administrasi, sistem pengendalian mutu, kendalikan, diproses secara digital. Oleh karena itu, kami ingin sampaikan bahwa sekolah digital yang coba kami kembangkan bersama mentor terbaik kita, Pak Baharudin, itu adalah 5 komponen. Mulai dari komponen perencanaan dan proses pembelajaran, kemudian yang kedua tentang penilaian, kemudian yang ketiga tentang GTK, yang keempat sarana prasarana, dan yang kelima tentang kesiswaan. Bahwa proses digitalisasi sekolah di SMA 2 Konawe Selatan tidak muncul begitu saja, itu sudah melalui proses mulai dari perencanaan yang tertuang di dalam visi misi sekolah, kemudian kita melaksanakan kegiatan workshop dalam bentuk
dalam hal ini kebijakan programnya adalah workshop sekolah digital yang sudah berjalan 2 tahap, yaitu workshop tahap 1 dan pendampingan yang kami sebut sebagai tahap 2. Dan sekarang sedang berproses rekonstruksi aplikasi sekolah digital yang dikendalikan oleh tim 7. Kemudian kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, manajemen layanan satuan pendidikan di SMA 2 Konawe Selatan berjalan secara total, secara digital, yang komponen menu utamanya tadi saya sebutkan ada 5 komponen. Tentu 5 komponen ini kaya dengan fitur-fitur. Misalnya bagaimana perencanaan mulai dari dokumen 1, buku 1, buku 2, buku 3, kemudian bagaimana penilaian, kalau kita bicara umum, bagaimana guru mengintegrasikan antara proses pembelajaran, kemudian muncul penilaian yang kita ketahui di sana ada kisi-kisi, ada soal, ada analisis hasil, dan seterusnya. Begitu juga GTK, ya kita ketahui bahwa hari ini GTK sedang berhadapan dengan validasi ASN, itu kurang lebih sama dengan apa yang akan kami lakukan di SMA 2 Konawe Selatan. Jadi intinya Bapak Ibu, para pendengar, sahabat virtual malam ini, perlu kami tegaskan kembali bahwa proses pengelolaan satuan pendidikan di SMA 2 Konawe Selatan dalam rangka digitalisasi layanan pendidikan ini sudah menjadi satu sistem perencanaan yang dikemas secara organisasi, secara kelembagaan, tentu saja secara aplikatif itu kemudian sebentar akan dijelaskan oleh saudara saya Pak Bahar. Saya secara konseptual mendesain program sekolah digital di SMA 2 Konawe Selatan itu mulai dari visi misi, program dan kebijakan, kemudian kita melaksanakan aksi dalam bentuk workshop. Selanjutnya kami melaksanakan pendampingan 2 yang intinya menyempurnakan sistem kerja aplikasi digital di sekolah. Kemudian dalam hal ini bersama tim 7 yang sudah kami bentuk, dan inilah yang akan bergerak mengawal proses dan seluruh kegiatan aplikasi layanan mutu, layanan pendidikan di SMA 2 Konawe Selatan. Seperti apa modelnya nanti bergerak secara sistematis, dan tentu saja kami berharap mudah-mudahan berhasil bersama Pak Bahar, karena menurut informasi Pak Bahar bahwa manajemen sekolah digital atau manajemen sekolah berbasis digital itu belum pernah ada di wilayah Sulawesi Tenggara, karena beliau tahu persis perkembangan seperti apa yang sedang bergerak, yang sedang terjadi hari ini di dunia pendidikan kita, karena beliau sudah sangat malang melintang mengawal seluruh kegiatan teknologi, perkembangan informasi tentang pendidikan dan khususnya persekolahan di Sulawesi Tenggara maupun secara nasional. Saya kira itu konsep-konsep awal yang bisa saya berikan sebagai modal berpikir para pemirsa, para pendengar, para pemerhati pendidikan di mana saja berada. Sebentar mungkin ada dialogis yang bisa kita kembangkan, hal-hal yang bisa kami sharing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih untuk sementara. Saya kembalikan ke host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ishak Pawai ya, Kepala SMA Negeri 2 Konawe Selatan yang sudah memberikan gambaran bagaimana konsep dari digitalisasi sekolah ya di sisi Pak Ishak yang sudah mencoba untuk membuat gebrakan menjadi pionir untuk melakukan digitalisasi sekolah, terutama di sekolah yang beliau pimpin. Ya, sukses selalu Bapak. Insya Allah berjalan lancar. Terima kasih Pak Ishak Pawai. Baik Bapak Ibu, sahabat Sadar Igi, malam hari ini kita sudah 123 partisipan yang selalu ingin tahu sahabat Sultra Cerdas. Terlalu banyak ini Pak, jadi oleh votan lupa yang mana lagi nih. Terlalu banyak jadi host orang kali ya di sana sini.
Ya, sahabat Sultra Cerdas malam hari ini udah 123 partisipan, tentunya masih banyak hal yang perlu kita gali lagi terkait digitalisasi sekolah. Tadi Pak Ishak sudah berbagi juga bagaimana konsep yang akan diterapkan di sekolah beliau yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi juga buat kita, bisa disampaikan kepada teman-teman, kepala sekolah atau pengambil kebijakan di sekolah kita untuk bisa mengikuti langkah-langkah beliau. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi digitalisasi sekolah, bagaimana sih implementasinya, bagaimana sih penerapannya di sekolah. Nah, berikut ini adalah pemateri kita yang saya kira tidak perlu saya perkenalkan lagi. Udah tenar dengan sendirinya ya. Soal digitalisasi kita sudah tidak perlu meragukan beliau, sang Mia expert, master trainer, master Google Master Trainer, super kuisis trainer lah, terlalu banyak saya nggak bisa jelaskan nih tentang beliau. Baik Bapak Ibu, kita langsung dengarkan saja pemaparan dari Pak Baharudin, dan Pak Baharudin saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Caranya super-super nih, lama-lama jadi supersonic ini kalau begini. Oke ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati teman-teman panitia Sultra Cerdas yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan malam hari ini. Saya Negeri Konawe Selatan, Bapak Ibu sahabat Sultra Cerdas dimanapun. Malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka ya konsep sampai implementasi. Secara umum tadi ya saya kira kita sudah bisa mendengarkan bagaimana sih konsep sekolah digital dalam perspektif pandangan Kepala SMA Negeri 2 Konawe Selatan yang memang secara aplikasinya, implementasinya sudah berjalan ya, sudah berjalan. Saya perlu flashback mungkin sedikit ya Bapak Ibu. Izin Bu Indah saya share screen lagi ya. Ini Ya, silakan Pak. ada beliau. Oke. Hostnya saya serahkan ke Bu Indah ya biar lebih fokus. Tidak bisa masuk kan? Dari pelor. Oke. Ya, pelan-pelan aja menjelaskannya Pak. Jangan sudah jadi Pak. Iya, sudah. Oke, siap. Sudah tampil Pak. Iya, baik. Saya mulai Bapak Ibu ya. Jadi sedikit saya flashback cerita tentang program budaya. Saya sudah mendengar istilah ini dari Kepala SMA Negeri 2 Konawe Selatan yang bersama saya pada malam hari ini. Dan saya bersyukur bertemu beliau, saya langsung menangkap idenya dan ide itu kemudian benar-benar dituangkan secara real dan hari ini kita sudah
di atas 50% berjalan implementasinya, dan banyaknya agenda tambahan saya yang perhatian saya sehingga belum bisa maksimal menjalankan membantu penyelesaian proses implementasi sekolah digital ini secara cepat. Baik, Bapak Ibu, karena beliau ini menyampaikan sekolah digital, maka pada saat itu saya mulai memikirkan kira-kira perwujudan sekolah digital itu realnya seperti apa. Muncullah pikiran-pikiran dasar bahwa kami akan membangun sistem administrasi digital gitu ya, dari perencanaan, proses, dan penilaian gitu ya, pembelajaran. Kemudian terus berkembang, ide-idenya mulai semakin diperkaya seiring waktu. Akhirnya tampillah hadirlah apa yang malam hari ini berada di hadapan Bapak Ibu. Langkah-langkah awal yang kami lakukan, jadi pertama, karena beliau ini adalah kepala sekolah yang baru saja pindah tugas di SMA Negeri 2 Konawe Selatan, maka perubahan total memang dia coba dorong. Diawali dengan membangun sebuah website sekolah, ini alamatnya Bapak Ibu ya, SMA 2 Konawe Selatan, masih juga dalam proses penginputan konten. Kemudian diikuti deploy Office 365, jadi deploy Office 365 dan sudah approve juga. Terakhir ini kita coba buat aplikasi sekolah digitalnya. Nah, seperti apa aplikasi sekolah digital yang dimaksud Bapak Ibu? Jadi di layar ini kan sudah tampil ya. Ada menu, ada form login, kemudian captcha. Kita coba lihat di bagian salah satunya di sini ada form presensi. Kalau saya klik form presensi di sini Bapak Ibu, maka sistem ini akan bekerja untuk membuka satu form yang akan meminta user itu memasukkan NIP atau NIS ya bagi siswa, NIS bagi guru dan pegawai. Dan secara sistem juga muncul di sini penjelasan aplikasi ini akan mengakses lokasi gitu ya. Jadi ini bekerja mendeteksi titik koordinat di mana seorang mengisi presensi. Jadi ketika allow maka ya, saya lanjut. Ketika klik allow artinya diizinkan, maka sistem ini akan bekerja mengambil gambar dan men-share jarak titik koordinat daripada si pengguna sistem, dan sekaligus sistem akan bekerja menghitung berapa jarak titik koordinat si pengguna sistem terhadap sekolah SMA Negeri 2 Konawe Selatan, seperti itu. Kegunaannya apa Bapak Ibu? Ini ya, ini kegunaannya sebenarnya sederhana ya. Kalau saya klik allow di sini, jadi kegunaannya sederhana sebenarnya. Ini untuk mendeteksi siapa saja guru dan yang mengajar dari sekolah dan siapa saja guru yang mengajar dari rumah. Atau sekalian siswa demikian juga, karena ada agenda rencananya ada blended learning entah 25%, 75%,
50% di rumah atau 50% di sekolah, 50% di rumah, maka ini tool ini akan bekerja untuk mengambil gambar di mana calon peserta didik dan atau guru itu mengikuti materi pelajaran atau sedang memberikan mendidik anak-anak atau mengajar di ruang kelas atau di ruang virtual. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya balik lagi ke ini fungsi presensi ya. Nanti kita lihat. Di sini ada pilihan PPDB mandiri Bapak Ibu ya. Di sini seorang bisa mengisi sekolah bisa membuka PPDB secara mandiri menggunakan sistem ini. Saya klik. Ini sedianya ini akan terbuka satu form pendaftaran Bapak Ibu ya. Mengapa ini ditutup? Karena secara regulasi saat ini PPDB diselenggarakan oleh Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara yang salah satu timnya itu bersama-sama kita juga malam hari. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Saya coba masukkan username-nya di sini ya. Kita lihat interface-nya. Perwujudan sekolah digital ini realnya seperti apa sih di dalam. Kita lihat ya. Oke, kemudian saya tekan tab untuk masukkan captcha-nya. Saya klik login ya. Ya, selamat datang administrator. Jadi ini saya login sebagai administrator dan di sini masih ada foto saya, masih ada sebagai admin ya. Jadi kita bisa lihat. Di bagian atas ada data utama, itu ada identitas sekolah. Di sini ada pengaturan data sekolah dan detail data sekolah, termasuk titik koordinat ya yang paling penting di sini. Kita tunggu beberapa saat, ini lagi sedang load. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada apa ini? Ya, detail data sekolah dan sebelah kanan ini ada map-nya ya. Ada titik koordinat sekolah. Jadi oleh admin ini bisa dipindah kemana-mana ya sesuai dengan titik koordinat dan ketika dipindah maka dia turut mengubah data yang ada di sini, latitude dan longitude ya. Selanjutnya ada pada bagian bawah ini ada pilihan harus pakai exam browser dan tidak harus gitu. Barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya nih, apa fungsinya kok sebut-sebut exam browser dari awal gitu. Nah, exam browser itu jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin punya pengalaman menjadi pengawas atau menjadi teknisi atau menjadi proktor PPDB, maka istilah exam browser ini sudah sangat familiar pasti di telinga kita. Mengapa? Karena di sini sebenarnya integrated computer based test ya, yang sama persis tampilannya dengan UNBK, tetapi kemudian secara teknis itu diselenggarakan di sekolah dan dalam sistem ini sudah disiapkan servernya sekalian, seperti itu. Jadi nggak perlu server lagi, tinggal load soalnya, selesai. Oke, saya lanjut. Mohon maaf Bu Indah, ini sesekali saya matikan ininya, saya kayaknya kelelahan ya, kondisinya tidak begitu fit.
saya lanjut lagi pada bagian jabatan. Di sini ada unsur pengurus sekolah secara umum ya. Nanti bisa nambah kalau masih ada, terus ada pegawai. Ya, saya hanya demo data-data secara umum saja ya Pak Ibu ya. Jadi nggak ada pengisian data apa semua karena saya tidak berhak sebenarnya ini mau mengisi gitu ya, karena ini data real sudah ada dari sekolah. Di bagian data pegawai di sini bisa ditambah satu persatu, bisa pula di import ya, import dari aplikasi Excel dan sudah ada template-nya di sini. Selanjutnya data siswa juga seperti itu, bisa diimport ya, bisa diimport juga, bisa juga bisa juga ditambah satu persatu di sini. Dari sini ada PPDB yang tadi ya. Di bagian menu PPDB ini ada waktu PPDB ini bisa langsung di set dibuka ya. Kalau saya klik ini langsung terbuka nih. Nah, ini ada tanda kunci, sangat simpel ya. Jadi kalau kita akses setelah dibuka seperti ini maka PPDB-nya jadi kebuka ya. Kita coba stop sharing dulu. Saya buka di browser yang berbeda. Di sini. Iya. Share lagi. Iya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini real PPDB-nya kayak gini. Jadi sesemudah itu sebenarnya mengoperasikan. Ya memang tujuan kami mengembangkan aplikasi ini adalah bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk mempermudah. Oke. Layar saya tampil ya, Bu Indah ya. Halo. Tampil, Pak. Tampil yang ini tanda kunci terbuka ini tampil ya. Iya, tampil. Oke, saya stop dulu supaya jangan sampai ada yang mendaftar. Soalnya ini online, jadi kalau saya buka nanti ada yang mau mendaftar di SMA 2 Konawe Selatan langsung daftar malam ini gitu ya. Kita nggak tahu juga ya, jangan sampai ada. Kemudian di sini ada calon siswa. Di sini kita bisa melihat siapa-siapa saya calon pendaftarnya. Ini ada sampel data contoh yang menggunakan form ini. Kemudian di sini ada keputusan kita menerima siswa atau tidak. Kita di sini ada tombol hapus, ada ini. Kemudian kita juga bisa melihat detail data siswanya, ya seperti ini. Di sini ada pilihan calon siswa akan diterima, ya kalau tidak, ya tidak, jangan ya, seperti itu. Kemudian ada konfigurasi tahun akademik, di sini tahun pelajaran. Kami setting tahun pelajarannya ganjil dibuka atau ditutup, boleh ya. Kalau ini ditutup, maka berarti kita sudah siap-siap masuk di tahun berikutnya. 2021 2022 kita masuk di sini. Seperti itu. Nanti ini ditutup. Ya sorry, ya. Ganjil ya. Betul. Jadi 2021 2022 seperti ini. Ini setting yang paling gampang ya, tinggal klik tutup, klik terbuka. Dia kalau di data di programnya boolean. Dia kondisi 01 saja. Ya, seperti itu. Yes no gitu ya. Benar apa salah gitu. Oke ya. Selanjutnya di sini ada kurikulum. Ini agak detail ya Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang pernah mengerjakan e-rapor, disinilah yang paling komplit dari
aplikasi ini ada data mata pelajaran, ya, seperti tampil di layar ini. Kemudian ada data kompetensi inti, di mana di kompetensi inti ini kita bisa nambah apa untuk mata pelajaran budi pekerti. Ini kebetulan sudah ada yang input ya, dengan jumlah KD-nya seperti ini. Nah, kita bisa nambah lagi, kalau nambah tinggal si kode KD berapa. Kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar diturunkan dari data yang tadi ya, coba kita lihat. Ini kita bisa tinggal nambah nih, kompetensi dasar apa, KD berapa ya, kodenya. Kita nambah lagi. Selanjutnya materi pokok. Di materi pokok ini Bapak Ibu, ya kita menurunkannya lagi dari data yang tadi. Kita ngambil yang misalkan yang ini. Atau yang ini, ya kita nambah materi pokoknya di sini. Siapa gitu ya. Ya kan. Nah, materi pokoknya apa? Simpan. Ya, alokasi waktu seperti itu. Coba yang ini nggak muncul. Nah, ini tadi ada ya. Nah, ini contoh. Jadi di materi pokok bisa 1.1.2 dan seterusnya. Jadi asli dia bisa mengisi materi pokoknya sebelah kanan, biar kita editnya kayak gini. Selanjutnya ada rencana pembelajaran, Bapak Ibu. Barangkali tadi ada pengawas ya. Ini guru saya, salah satu pengawas hebat dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Muntata, terus bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak sudah bergabung. Dan di sini kita bisa memilih apel, kemudian kelas, terus kita memilih kompetensi inti. Lalu di sini juga kita bisa melihat RPP-nya bisa jadi langsung bisa dicetak. Jadi by system semua. Dan ini bisa kita extend aplikasinya sehingga bisa dibuka oleh pengawas agar Bapak pengawasnya bisa meriksa RPP-nya secara elektronik. Bahkan kelihatan, oh ya guru ini ternyata tidak ada RPP-nya, ternyata guru yang sana bagus RPP-nya dan seterusnya. Seperti itu. Dan di sini ada ikon-ikon ya, pembelajaran seperti itu. Dengan detailnya masih menggunakan standar namanya mengumpul data, mensosialisasi dan komunikasi. Struktur RPP seperti itu di sistem ini. Dan di sini bisa langsung cetak ya Pak Ibu. Ya, kayak gini formatnya. Jadi Bapak Ibu tidak direpotkan lagi nanti untuk harus by system ini. Jadi sudah diatur seperti itu. Ya, format. Ini juga masih menyesuaikan ya. Ini masih bisa menyesuaikan, diubah, mungkin ada di custom tergantung kebutuhan sekolah. Kemudian ada program semester, sangat kompleks ini Bapak Ibu ya. Kita bisa nambah kompetensi dasar, ada di bulan-bulan apa efektifnya, ada analisis minggu efektif di sini. Ya. Kemudian ada program tahunan juga, bisa pilih ya, nambah apa gitu di protanya. Ini kompetensi dasar apa, alokasi waktu berapa jam pelajaran. Ya. Seterusnya ada silabus, Pak Ibu. Sini ada silabusnya udah kayak gini jelas. Dari kelas 10, isinya kompetensi. Nah, ini muncul kayak begini. Nanti ada kolom-kolomnya, ini juga bisa diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya ada materi multimedia, ini masih tugas guru semua ya, jadi guru benar-benar padat ini tugasnya di sini. Ya, di materi multimedianya bisa diupload, bisa diupload di sistem ini. Kita bisa nambah
lain lagi seperti itu. Ini di level guru dia sudah bisa ngupload video, file PDF, link YouTube dan seterusnya. Kemudian tugas pegawai dikonfigurasi di sini dapat ngurus itu wali kelas dan seterusnya. Kemudian di wali kelas, oke, seperti ini. Kemarin katanya harus ada. Masih mau dikonversi karena harusnya IPA 1, IPA 2, IPA 3 gitu ya. Ini masih bisa diubah lagi. Selanjutnya status siswa. Status siswa sendiri ada yang siswa yang ada di kelasnya gitu ya. Ada yang sudah di jenjangnya, maksudnya jenjang kelas 10. Terus ada, sorry tadi ketutup. Lagi. Oke. Ini seperti stuck, ini karena akses internet kali ya. Iya, sepertinya dia mengalami error ini saat aplikasinya di. Iya, agak sedikit gangguan Bapak Ibu di bagian demo dashboard daripada aplikasi sekolah digital ini. Sebenarnya masih ada sub-sub yang bagian, cuman kayaknya ada sedikit masalah. Memang perlu saya sampaikan juga di beberapa server kami akhir-akhir ini itu ada sedikit kendala untuk akses. Insya Allah nanti akan kami lihat lagi kira-kira masalahnya di mana, sehingga bisa ini tiba-tiba langsung error nih, tidak bisa mengakses submenu. Saya coba di browser yang berbeda. Saya stop sharing dulu ya Pak Ibu ya. Ini sambil dikontrol waktu, mungkin Bu Ina jangan sampai saya kebanyakan bahkan materi terus tidak bisa. Halo Bu Indah. Iya, dengar Pak. Silakan Pak dilanjutkan, waktu masih ada 15 menit ke depan untuk Bapak bisa mendemokan implementasi digitalisasi sekolah ya seperti yang dimaksud. Bisa share screen lagi, mungkin dicoba lagi. Oke, bentar ya. Ini ya buat Bapak Ibu sambil menunggu Pak Bahar lagi membenahi ini, kayaknya ada error di ini sudah berhasil login lagi. Iya. Jadi di bagian ya, saya share screen dulu ya. Iya. Silakan. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Bahar share screen, disilakan presensi sudah saya share di room chat sambil mendengarkan materi beliau sambil minum-minum kopi, makan kue, ngemil. Silahkan diisi presensinya. Oke, saya lanjut ya. Ya. Jadi akademik tadi ada status siswa, kemudian KBM, jam KBM, kalender ya. Ini editable semua. Kalender, di kalender ini bisa berisi agenda-agenda sekolah ya. Ada pelajaran dan seterusnya. Kemudian ada jadwal KBM. Jadi ini alat bantu bagi biasanya bagian kurikulum ya. Nah, kemudian absensi. Absensi ini bukan presensi Bapak Ibu ya. Jadi absensi ini ketidakhadiran. Ini bisa nambah absensi ini. Apa masalahnya? Seperti itu ya. Kemudian ada absensi siswa juga. Seperti itu. Ya, ada filter rombelnya di sini kalau sudah masuk. Kemudian di bagian akademik,
Di bagian akademik, di sini ada absensi siswa, oke. Lalu ada presensi pegawai. Presensi pegawai ini bisa langsung di print juga ya. Dari mana sumbernya? Dari presensi yang tadi ya. Dari yang awal tadi sebelum login sudah bisa mengisi presensi. Kemudian presensi siswa juga. Setelah presensi siswa, kenapa belum ada isinya? Karena memang belum tampil ininya ya. Akumulasi pegawai. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, di sini nih dia langsung bisa kelihatan. Oh, di minggu-minggu sekian ternyata si ini tidak hadir. Ya. Karena ada sakit atau izin atau alpa ya. Di sini hadir sakit izin alpa. Dan seterusnya, kemudian ada akumulasi presensi siswa juga, seperti itu. Itu akan harus ada rombel yang bisa ditampilkan. Kemudian di bagian akademik, di bagian akademik, evaluasi. Nah, evaluasi ini lebih banyak lagi, ada KKM ya. Kalau KKM kan nggak perlu saya jelaskan lagi. Ada kisi-kisi. Di sini kisi-kisi ini ya diturunkan lagi seperti ini. Ya, saya belum bisa load karena ada yang kelewatan di data sebelumnya ya, KI-nya. Kemudian bank soal. Nah, bank soal ini diturunkan lagi juga seperti tadi berdasarkan ini, maka dan ini bisa diimport soalnya Pak Ibu ya. Kalau dia pilihan ganda itu ada formatnya di sini. Bisa lihat. Ini ada PDF. Ada Excel-nya gitu. Bisa dilihat layar saya menggunakan Excel, Bu? Halo? Bisa Pak, bisa tampil. Nah, ini contoh template ya, pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan kunci jawaban. Jadi sangat mudah. Lalu diimport di aplikasi melalui tombol ini. Tombol choose baru import ya, seperti itu. Saya juga nambah soal pilihan ganda satu-satu. Iya, masih belum load. Seperti itu ya. Kemudian cetak soal. Nah, ini kan kalau kita barangkali ya kalau cetak soal ya sudah harus melewati sekian banyak tahapan ya, kurang lebih alurnya kayak tadi dari KKM kisi-kisi bank soal supaya cetak soal. Kemudian ada setting ujian online, bisa penjadwalan dulu. Di sini tinggal kita tambah jamnya, jam berapa sampai jam berapa, mata pelajaran apa, seperti itu. Dan kemudian hasil ujian. Hasil ujiannya tampil di sini Bapak Ibu ya. Di bagian ini karena memang khusus untuk CBT, ini otomatis bisa langsung muncul. Kalau menggunakan computer based test, dia langsung ada di sini. KD mana, berapa yang tuntas, berapa yang tuntas. Selanjutnya di sini ada kartu ujian. Nah, kartu ujian ini Bapak Ibu dia require rombelnya dulu harus ada yang disiapkan, disetting untuk ujian. Oleh siapa? Oleh gurunya, gitu ya. Setting untuk ikut ujian. Nanti di sini ada entry nilai. Nah, pengguna rapor nih, semua tugas ya. Nanya rombel lagi dia, kenapa? Karena belum ada rombel yang berjalan gitu ya. Masa belum sudah mau kasih tugas. Selanjutnya di bagian apa ya? Ini entry nilai, oke sudah. Banyak ini semua bisa di entry. Kemudian ada kumpulan nilai. Di kumpulan nilai ini juga akan muncul ya. 11,
kayak gini ya, kumpulan nilainya. Jadi formatnya ya sama lah, standar biasa ya, seperti ini. Selanjutnya ada cetak raport. Ini ada seharusnya kalau ada yang sudah ulangan nih bisa langsung muncul. Sayangnya tidak ada yang ulang. Selanjutnya ada sarpras. Di sini ada sarpras jenis sarana prasarana, data sarana dan data prasarana. Kemudian ada keuangan, akun kas, teks, set biaya, bisa kita setting biayanya di sini berapa yang dibayar oleh peserta didik. Ya, kalau peserta didik kalau dimasukkan dalam kategori sumbangan gitu ya. Kemudian ada pengaturan, ini yang hebat Bapak Ibu. Di pengaturan hak akses, jadi kalau saya ingin mencabut hak aksesnya orang, tinggal saya login, saya hilangkan centangnya, karena ini centang-centang saja. Seperti itu, hak akses ya. Nah, misalkan seorang pengawas mau memeriksa guru ya jangan kemana-mana gitu, dia bisa harus memeriksa administrasi pembelajaran seorang guru, maka dia cukup di setting dari sini. Oh, saya mau kasih dia cek RPP atau apa, kelihatan. Ya. Selanjutnya ada database. Di database ini kita bicara SQL query untuk bisa melakukan database dan restore. Kemudian terakhir ada user. Ya, users itu ya seluruh pegawai. Baik, Bu Indah, panjang kali lebar kali tinggi, saya sudah sama dengan luas, sama dengan volume. Saya cukupkan dulu barangkali ya ulasannya. Takutnya ini pesertanya ikut mengantuk karena saya berbicara sendiri, nggak tahu pesertanya mungkin sudah tidur ya. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih. Saya akhiri sesi penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, saya ikut menyimak terkesima nih dengan implementasi digitalisasi sekolah yang dipaparkan oleh Pak Bahar nih malam hari ini. 188 partisipan malam hari ini bersama kita ya, luar biasa Bapak Ibu guru hebat. Kita sudah menyaksikan bagaimana implementasi digitalisasi sekolah ala Pak Bahar nih yang luar biasa. Sudah ada gambaran Bapak Ibu ya seperti apa sih digitalisasi sekolah itu. Nah, kalau tadi Pak Ishak Pawai itu sudah menjelaskan konsepnya, tataran implementasinya dijelaskan oleh Pak Bahar. Tentunya Bapak Ibu keingintahuannya tentang digitalisasi sekolah ini lebih jauh lagi, maka kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung, berkomunikasi langsung dengan dua pemateri hebat kita malam hari ini. Disilahkan untuk mengklik icon raise hand. Nanti saya akan membuka mikrofon Bapak Ibu untuk kemudian kita diskusi bersama terkait digitalisasi sekolah, konsep dan implementasinya malam hari ini. Disilahkan Bapak Ibu, ya udah ada Bapak Guntata ya, wah ini Bapak pengawas saya, ini Bapak pengawas yang hebat. Disilahkan Pak Guntata untuk sebentar ini saya mau mengaktifkan mikrofonnya ada. Ya, halo Pak Guntata, udah bisa aktif mikrofonnya? Halo Pak Guntata, selamat malam Pak. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan Al-Fatihah atas meninggalnya Kepala Sekolah Amal Maliki SPD Kepala Sekolah SMA 7 Bombana. Amin. Al-Fatihah. Baik,
Ibu Indah. Iya, Bapak. Ya, silakan, Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA 2 Konawe Selatan. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Terima yang kasih, Pak. aplikasi dari digital sekolah ini kami sudah pernah tapi tidak lengkap ini ya. Pernah kami pelatihan di LPMP. Waktu itu, halo, bisa didengar? Iya, Pak. Iya, bisa, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak Bahar, terima kasih. Ini luar biasa ini Pak Bahar. LPMP yang lalu waktu 2020 ya, pas kami juga tidak bisa berkumpul ke sekolah, tapi lewat LPMP kami dibuatkan juga seperti ini. Kami 17 kabupaten bisa sambung dengan e-supervisi namanya. Jadi dengan e-supervisi itu yang menggunakan digital, kami berkunjung ke sekolah-sekolah di 17 kabupaten kota dan lewat supervisi ini kami dialog langsung dengan para kepala sekolah dengan memeriksa kelengkapan mereka. Tentu kaitannya dengan sistem sekolah yang berkaitan dengan mutu pendidikan di lapangan nasional pendidikan SMP. Jadi waktu itu LPMP yang fasilitasi pengawas. Jadi ada beberapa room yang dibuat seperti malam ini, tapi ini luar biasa lengkapnya sehingga bisa kita melihat kelengkapan guru-guru itu. Ada punya LPP, mulai dari program tahunan, program semester, kemudian yang berkaitan dengan konsolnya, dengan sampai dengan yang mana yang sering kita dapatkan itu analisis ulangan hariannya yang sering terjadi tidak ditindaklanjuti. Jadi dari beberapa sekolah itu memang ada beberapa guru mata pelajaran yang kurang paham dengan analisis tinggal ulangan harian, begitu yang kita temukan. Mungkin di sektor kurikulum yang menawarkan workshop penting itu karena kaitannya dengan peningkatan kompetensi pengetahuan guru yang berkaitan dengan TK. Ini berkembang setelah bisa dengar suara saya? Iya, bisa, Bapak. Silakan, Pak. Lanjut. Banyak masa COVID-19 ini. Selama ini banyak guru kita yang masih kurang akrab dengan Google Classroom, dengan Microsoft 365. Lewat Pak Bahar ini, saya kira luar biasa, sudah berkenan ke 80 di Webex ini. Kami salut ini, Pak Bahar, luar biasa, mudah-mudahan tetap berjalan ini, apalagi beliau ini sekarang menjadi admin PDB, yang saat ini beliau menggunakan aplikasi. Kita menggunakan aplikasi beliau ini sebenarnya yang selama ini kita memakai Telkom. Beliau ini yang program aplikasinya yang kita pakai untuk PDB tahun ini. Mudah-mudahan artinya tidak macet-macet, kemudian servernya itu tidak macet sehingga menyebabkan mulai ada yang lari hilang-hilang sinyal itu. Boleh jadi di aplikasi ini mungkin Pak Bahar lebih tahu di situ apa yang kurang, nanti mungkin akan tetap dievaluasi. Dalam kemarin kan nanti hari kedua baru aktif itu aplikasinya untuk setiap sekolah, TikTok Sultra itu ya. Itu mungkin Pak Bahar saran saya, apakah ada jalan lain mungkin lebih cepat pengaksesannya orang tua kita itu yang mendaftarkan anaknya ke satuan apa namanya zonasi yang terdekat dengan rumahnya begitu. Pertanyaan. Itu pertanyaan dari salah satu kepala sekolah di Kota Kendari ya.
kuota itu tidak terpenuhi, tetap kembali ke zonasi, bisa jadi akan tidak sesuai dengan kuota yang disiapkan oleh dinas. Seperti salah satu contoh umpamanya SMA 1 Kendari 432 kuotanya. Yang jelas kalau tidak terisi 4 kuota itu, seperti prestasi mungkin 30%, kemudian afirmasi, yaitu tergantung berapa persen yang diambil, tapi akan tidak sampai 432 umpamanya satu sekolah itu, pasti ada jalan-jalan alternatif mungkin Pak Bahar ya, dengan tidak menggunakan itu aplikasi itu. Ini apa yang dikeluhkan oleh salah satu kepala sekolah di Kota Kendari kemarin. Bagaimana kalau kuota itu tidak terpenuhi semua, sehingga kuota yang disiapkan oleh Dinas 432 itu, satu sekolah sama satu umpamanya, apakah mereka menggunakan offline, saya kira itu akan tergantung konsultasi mereka dengan Dinas Pendidikan. Itu Iya. mungkin. Kemudian Iya, untuk Pak Ishak, sebentar Pak Ishak mungkin. Terima kasih Pak Ishak, luar biasa terobosannya. Siap. Dari Angga Beri masuk ke SMA 2, terobosan baru lagi dengan sekolah digital, luar biasa. Terima kasih Pak Agung Tata, terima kasih banyak Pak. Luar biasa, saya mendorong terus Pak Ishak. Kami di pengawas, saya kira kami tetap mengajukan Bapak itu sebagai, karena ada juga sekarang yang kita terima dari SMA Wasangka itu juga sudah menerima guru penggerak, sertifikat guru penggerak, kepala sekolah penggerak, yang 2 Mei yang lalu kita berikan dia sertifikat. Saya kira mungkin tambah Bapak ya, kalau tidak salah. Pak Saruji. Ya, Saruji. Itu juga menjadi, beliau itu mau keluar dari kepala sekolah menjadi dosen di 11 Maret, tetapi karena dia menjadi kepala sekolah penggerak, akhirnya beliau tidak jadi lagi urung. Itu luar biasa terobosannya. Terima kasih, saya mohon maaf apabila terlalu lama, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya kembalikan kepada moderator. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pengawas, Bapak Guntata, ini sudah sharing banyak hal ini ya terkait digitalisasi sekolah, permasalahan dan apa yang sudah dijalankan, tantangan-tantangan yang dihadapi. Wah, alhamdulillah. Saya kira Pak Bahar dan Pak Ishak selaku pemateri udah bisa menangkap. Saya beri kesempatan dulu kepada Pak Ishak mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Gunta tadi. Silakan Pak Ishak. Ya, terima kasih. Kalau tidak salah karena tadi sempat terputus dengan Pak Guntata, saya kira beliau tidak memberikan pertanyaan tetapi merespon apa yang kita sudah rancang di SMA 2 Konawe Selatan. Dan memang saya menghormati beliau, Pak Guntata juga adalah salah satu figur insan pendidikan yang sangat konsen dengan dunia pendidikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya kira inspirasi-inspirasi yang kami kembangkan di SMA 2 Konawe Selatan itu tidak lepas dari bagaimana apa yang sedang menjadi fokus diskusi di setiap unsur pendidikan termasuk para pengawas. Jadi pada prinsipnya SMA 2 Konawe Selatan adalah merespon seluruh tantangan, seluruh peluang yang sedang kita hadapi bersama di dunia pendidikan. Saya kira itu untuk sementara respon saya, Bu Indah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ishak. Selanjutnya saya ke Pak Bahar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Bahar terkait aplikasi Pak Guntata tadi terdengar sangat antusias ya dengan aplikasi yang Bapak Bahar tampilkan tadi, dengan harapan ini tentunya memenuhi keinginan besar dari setiap stakeholder sekolah untuk mendigitalisasi sekolahnya dengan menggunakan aplikasi seperti ini, dan tentu ini tidak hanya memudahkan bagi guru ataupun kepala sekolah Wakasek, tetapi juga ini memudahkan bagi pengawas seperti yang disampaikan oleh Pak Guntata tadi. Namun ada beberapa permasalahan yang terkait dengan digitalisasi sekolah, mungkin salah satunya adalah PPDB yang saat ini sedang dihandle juga oleh Pak Baharudin ya di Sulawesi Tenggara. Jadi Pak Bahar ini
menangani penerimaan siswa baru untuk SD, SMP, dan SMA di Sulawesi Tenggara. Tentunya ada masalah yang dihadapi, ada kendala, dan salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Guntata. Ada terkait dengan kuota, kalau tidak salah tadi ya Pak Guntata, kuota sudah ditentukan 50% untuk prestasi, 30% untuk prestasi, sonasi 50%, afirmasi, dan mutasi ya kalau tidak salah. Nah, sudah ditentukan kuota-kuotanya kalau menggunakan sistem PPDB ini. Sekiranya salah satu dari jalur yang tersedia, dari 4 jalur yang tersedia ini tidak terpenuhi kuotanya, nah kira-kira solusinya seperti apa Pak Bahar? Mungkin inti dari pertanyaan Pak Guntata juga tadi seperti itu. Disilahkan Pak Bahar menanggapi. Iya, baik. Terima kasih atas support dan pertanyaannya, Pak. Yang sebelum saya masuk ke jawaban, barangkali tadi saya ingin mengomentari sedikit tentang hadirnya LPMP, kemudian bisa memfasilitasi supervisi ke sekolah-sekolah. Ya. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa juga. Mudah-mudahan bisa bersinergi dan menjadi satu kekuatan kesatuan yang utuh, bisa berjalan bersama-sama ke depan agar program digitalisasi sekolah ini bisa lebih maksimal lagi di Sulawesi Tenggara. Dan kesyukuran saya, alhamdulillah malam hari ini saya bersama figur kepala sekolah yang sudah menjadi pioner sekolah digital, ya, sekolah digital di Sulawesi Tenggara, karena saya melihat belum ada yang coba ancang-ancang untuk mencoba menerapkan sistem ini. Ya, saya lanjut di persoalan lebih teknis. Sebetulnya ini agak apa ya? Saya sebut ini sesuatu yang sifatnya berdasar juknis gitu. Kalau saya mau menjelaskan bagaimana? Ya, halo. Halo. Iya, tadi sempat audionya hilang Pak. Tadi lost audio. Ya, ada Pak, kondisi unstable tadi jaringan saya. Oke. Jadi Bapak Ibu, terkait khususnya mungkin barangkali Bapak Ibu yang dari Sulawesi Tenggara yang hadir, ya, yang ingin menyekolahkan anaknya yang saat ini sedang gonjang-ganjing, lebih spesifik yang ada di Kota Kendari SD SMP, boleh juga kita bincang-bincang ya. Tapi saya akan berbicara lebih skop yang lebih luas, 17 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara di jenjang SMA dan SMK terkait dengan permasalahan tidak terpenuhinya kuota pada jalur-jalur selain zonasi. Maka di dalam diskusi teknis tim PPDB Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara, saya mendapatkan arahan bahwa ini kebijakannya adalah diisi dengan kuota dari jalur zonasi seperti itu, dan kami dari By System juga mencoba mengantisipasi itu agar sekolah punya lead, untuk punya acuan untuk bisa menetapkan bagaimana pemindahan kuota itu secara sistemnya seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bu Indah, Pak Guntata, bahwa itu ketika terjadi kekurangan proporsi persentase jalur selain zonasi, maka itu diisi langsung oleh zonasi seperti itu. Itu arahan dan hasil rapat ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Bahar. Cukup mencerahkan nih. Saya kira Pak Guntata juga sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan beliau ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Bahar, Pak Ishak. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Pak Epen. Bentar, saya coba buka.
Halo Pak Epen, selamat malam. Kayaknya Pak Epen ini ada gangguan error koneksi. Mohon maaf Pak Epen Supendi ya. Ini saya tidak bisa mengaktifkan mikrofon Bapak. Kayaknya ada gangguan jaringan internet di tempat Bapak. Mungkin Bapak bisa menuliskan pertanyaannya saja di room chat. Nanti saya bantu bacakan ke Pak Bahar. Selanjutnya ada Bapak Asep. Ya. Halo Pak Asep, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Disilahkan Kang Asep. Terima kasih Bu Indah untuk kesempatannya, juga untuk para panelis terima kasih sekali untuk kesempatannya. Saya melihat dari paparan tadi tentang digitalisasi sekolah, kebetulan di sekolah saya juga sudah melaksanakan seperti itu. Ada setahun lebih, mungkin 2 tahunan. Cuman yang jadi permasalahan adalah terkait dengan penilaian sikap. Itu yang jadi permasalahan, karena yang sikap itu kan harus terlihat secara langsung. Tidak hanya mengandalkan hanya presensi, hanya ya dari absen kehadiran, hanya tugas, dan sebagainya. Nah, yang sikap ini kira-kira ada nggak model atau pola tersendiri yang bisa dibuatkan di dalam konsep digital di sini, sehingga kita bisa mendapatkan data digital dari untuk penilaian sikap ini. Itu barangkali yang selama ini menjadi kendala kami di sekolah untuk mendapatkan nilai sikapnya itu. Terima kasih, itu mungkin pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak Asep. Kalau boleh tahu di daerah mana ya Pak Asep? Kebetulan saya di Karawang, di SMA Negeri 3 Karawang. SMA Negeri 3 Karawang. Oke, di SMA Negeri 3 Karawang berarti udah menerapkan konsep digitalisasi sekolah sudah hampir setahun ya. Tapi kendalanya itu adalah penilaian ya, penilaian di sistem digitalisasinya yang masih kurang efektif mungkin ya. Nah, mungkin Pak Bahar ada solusi. Ya, penilaian Utamanya di sikap. sikapnya, Iya. yang lain-lainnya tidak ada masalah. Oke. Cuman yang penilaian sikapnya itu, yang realnya itu kan sangat susah sekali gitu. Ya, oke. Itu barangkali. Udah bisa ditangkap Pak maksud pertanyaan dari Pak Asep. Mari kita dengarkan jawaban, tanggapan dari Pak Bahar. Kira-kira ada solusi nggak? Disilakan Pak Bahar. Oke, baik. Penilaian digital, penilaian sikap berbasis digital ya. Memang menciptakan jejak digital untuk bisa menilai sikap itu sesuatu hal yang kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut istilah challenging gitu ya, sedikit menantang. Kita butuh digital footprint, misalkan seketika seorang anak itu membantu temannya, seperti itu. Kita butuh digital footprint ketika seorang anak itu mungkin ngeledek temannya. Gitu. Nah, kita juga butuh digital footprint ketika anak ini sedang menjalankan ibadah mungkin ya, seperti itu. Nah, kita butuh juga digital footprints-nya ketika seorang anak patuh terhadap rambu-rambu di lingkungan sekolah. Nah, memang penilaian sikap secara umum untuk menciptakan jejak digital aktivitas siswa itu juga agak sedikit itu tadi menantang ya. Mengapa? Karena kecenderungan penilaian sikap ini yang memang dia tidak sebatas aktivitas anak itu berada di dalam kelas, tapi skopnya malah lebih luas gitu ya. Skopnya lebih luas sehingga
dalam penilaian sikap secara digital, bagaimana menciptakan jejak digital ini, kami secara sistem, saya sendiri, kemudian beberapa forum training yang saya menyampaikan materi, saya jadi presenter di sana, itu mendorong penggunaan salah satu aplikasi namanya Microsoft Teams yang ada di Office 365. Itu pun masih cukup masih sangat terbatas ya versi saya. Padahal Microsoft Teams ini punya fitur Microsoft Teams. Jumlah tersenyumnya seorang siswa menggunakan emoji di Microsoft, berapa kali dia tersenyum dalam sehari aktivitas temannya di dalam ruang kelas virtual di Microsoft Teams, baik secara sinkron maupun asinkron. Fitur yang ini biasanya disebut dengan, kalau di tab Microsoft Teams-nya itu disebut dengan Insights ya. Insights ini betul-betul melihat jejak digital orang, tapi lagi-lagi kita harus mencipta kondisi menggunakan tool. Dia tidak bisa, bukan seperti tes-tes objektif yang lain gitu ya, kayak multiple choice. Nah itu kan gampang, ketika selesai udah bisa langsung keluar analisis hasil ulangan harian seperti itu misalkan, atau hasil daripada nilai penilaian akhir semester, itu langsung bisa ditemukan bahwa skornya sekian. Tapi kalau ketika berbicara tentang sikap, maka kita butuh referensi data yang akurat, yang secara sistem, kalau saya melihat ya recommended aplikasi Microsoft Teams gitu. Kalau yang lain saya agak sedikit ragu karena saya tidak melihat fitur-fitur itu di platform yang lainnya. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan, bagaimana menilai sikap dalam jejak digital ini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Bu Indah. Iya, terima kasih Pak Bahar atas jawabannya. Saya kira Pak Asep udah dapat pencerahan nih terkait bagaimana menilai sikap ya dengan menggunakan sistem digital seperti ini. Oke, saya lanjut ke penanya berikutnya. Nah, di sini saya ke room chat dulu ya Pak Bahar. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari room chat. Dari Bapak Muhammad Nasir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ada 2 pertanyaan nih dari Pak Muhammad, beda, Bapak. Nah, menurut Pak Bahar nih, Pak Ishak nih, soalnya nggak jelas nih ditujukan kemana, kedua-duanya deh. Bagaimana definisi sekolah dan digital itu sendiri menurut pemateri kita ini? Dan yang kedua, apakah ada perbedaan learning management digunakan untuk sekolah digital ini? Nah, itu dari Pak Muhammad Nasir. Pertanyaan pertama mungkin saya ke Pak Ishak dulu ya. Silakan Pak Ishak. Saya unmute dulu ya. Baik, sudah kedengaran suara saya? Pak, silakan. Baik. Pak siapa tadi yang bertanya, Bu? Pak Nasir. Ya, Pak Muhammad Nasir, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang bisa kita diskusikan malam ini memberi pencerahan. Saya bisa memberikan tanggapan bahwa sekolah dan digital itu jelas berbeda, sebuah terminologi yang tidak, artinya bisa ada irisannya, bisa tidak kalau dilihat dari sisi dua kata.
sekolah tentu kita pahami bahwa dalam aturan Permendikbud maupun undang-undang itu adalah layanan pendidikan yang di dalamnya identik dengan manajemen proses pembelajaran antara dan pembelajaran dan kegiatan edukatif antara peserta didik, guru, dan stakeholder yang terlibat langsung. Sekolah adalah sebuah lembaga sistemik di dalamnya bergerak tidak hanya konsep, teori, tetapi juga di dalam ada regulasi, di dalam ada tujuan, kemudian ada proses, dan tentu saja ada indikator-indikator pencapaian yang ingin dicapai. Itu konteks sekolah sebagai satuan pendidikan formal. Sedangkan digital itu sendiri, itu kan terminologi yang berasal dari bahasa Inggris yang kita bisa maknai secara kontekstual hari ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem komunikasi, sistem informasi, sistem tata kelola informasi ataupun sifatnya berbasis IT. Saya kira kalau sekolah digital ya kita sudah sedikit menyinggung tadi bahwa dia merupakan adaptasi kondisi dengan keadaan hari ini, di mana seluruh fitur informasi, seluruh perkembangan dinamika layanan, kita tidak bisa terhindar lagi bahwa kita sedang bermain-main dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Saya kira seperti itu. Kalau manajemen learning, ya tentu tidak. Itu hanya satu aspek dari seluruh aspek atau banyak aspek di dalam sebuah sistem kelembagaan persekolahan. Manajemen learning itu hanya berada di kelas, apakah itu kelas maya atau kelas nyata. Ya, sementara sekolah itu tidak hanya berbicara manajemen learning. Kita berbicara manajemen mutu pendidik, kita berbicara manajemen pengelolaan atau dalam hal ini bagaimana sebuah lembaga. Kita juga berbicara tentang Sarpras, tentang 8 standar, tentang pendidikan karakter, dan banyak hal tentang apa yang dikendalikan atau diproses di dalam dunia persekolahan. Sementara manajemen learning kita fokus pada proses itu sendiri. Saya kira itu untuk sementara jawaban saya, nanti disempurnakan oleh Pak. Oke. Iya, terima kasih Bapak Ishak. Ya, saya kira Pak Muhammad Nasir ya, untuk pengertian dari sekolah dan digital itu saya kira udah sangat jelas nih dipaparkan oleh Pak Ishak. Selanjutnya kita ke pertanyaan Bapak yang kedua. Perbedaan antara learning management system dengan aplikasi untuk sekolah digital seperti yang ditunjukkan oleh Pak Bahar tadi itu apa perbedaannya itu ya, pertanyaan intinya. Nah, saya serahkan ke Pak Bahar ini. Silahkan Pak Bahar. Halo, Pak Bahar, masih monitor di unmute dulu, Pak. Ya, oke. Ya, halo. Silakan, Pak. Iya, baik. Terminologi learning management system ya, learning management system atau sistem manajemen pembelajaran. Jadi kebetulan Pak, saya juga cukup dalam hal ini tahun 2010 ya saya sudah menjadi trainer untuk pengelola pusat sumber belajar. Pada saat itu learning management system yang digunakan adalah model yang diprogramkan melalui Direktorat Pembinaan SMA turun ke daerah-daerah, provinsi, kabupaten. Kami terapkan ya
sejauh apa yang kami lihat, apa yang kami coba kembangkan, LMS ini atau Learning Management System yang insya Allah sebentar Bapak Ibu juga akan menghadapi Learning Management System untuk mengambil sertifikat di Sultra Cerdas, itu barangkali apa yang disampaikan materi pertama Pak Ishak Pawai bahwa bedanya dari sisi cakupannya, Learning Management System secara umum ya mengelola proses pembelajaran baik secara sinkronus maupun asinkronus. Aktivitas belajar dan aplikasi sebetulnya kalau kita lihat untuk kan dengan bantuan aplikasi di web untuk manajemen itu seperti itu. Bedanya di yang lebih besar. Share satu pertanyaan ini kebetulan silakan Pak. Sudah pernah membuat presentasinya gitu ya. Perasaan nih, kalau sekolah kan bangunan atau lembaga ini dikutip dari KBBI. Nah, profil apa sekolah digital ya kami mencoba mendefinisikannya seperti ini. Sebagai bentuk transformasi dari sekolah konvensional atau paper base menjadi sekolah yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Ya. Jadi saya kira sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ishak Pawai itu, dan ini mencakup dengan sistem basis web dan lain-lain. Sebenarnya ini juga tidak akan begitu bermakna dalam hal bagi pengelolaan sekolah kalau kebijakannya ada di sekolah itu, di institusi satuan pendidikan seperti itu. Nah makanya saya sangat bersyukur sebenarnya melihat SMA Negeri 2 Konawe Selatan, kepala sekolahnya begitu giat untuk bisa menciptakan program ini, dan malam ini beliau berkesempatan untuk bisa berbagi kepada teman-teman pengalaman
implementasi sekolah digital di SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Baik, barangkali informasi tambahannya Bu Indah, ini sudah saya share screen, saya stop saja ya. Terima kasih. Oke. Saya berikan. Cara learning management system ya dari segi cakupan. Kalau learning management system, Bapak Nasir tadi mau melihat bagaimana sih yang dimaksud learning management system. Boleh nih buka-buka LMS-nya Sultra Cerdas. Ketika Bapak mencoba mengunduh sertifikat, mengambil surat undangan, kemudian laporan kegiatan. Nah, Bapak sudah masuk di yang namanya learning management system. Nah, itu cakupannya mungkin tidak terlalu luas dibanding dengan digitalisasi sekolah yang aplikasi yang ditampilkan oleh Pak Bahar tadi. Jadi itu Pak ya intinya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan Pak Nasir nih. Jadi sudah ada gambaran ketika orang berbicara tentang LMS, berbicara tentang digitalisasi sekolah, Bapak sudah ada gambaran bagaimana membedakan keduanya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Pak Nasir dan juga Pak Bahar serta Pak Ishak udah memberikan jawaban yang luar biasa, mencerahkan. Saya lanjut ke penanya berikutnya. Ini masih ada 2 penanya. Kita punya waktu kurang lebih. Oh, udah lewat ya, nggak apa-apa. Dijawab singkat aja Pak ini. Dari Bapak Roni ya, dari Bapak Rona juga ini di aplikasi yang Pak Bahar maksudkan mungkin ini ya udah terintegrasi juga gitu. Saya bingung nih Pak dengan pertanyaannya Pak Roni sebenarnya. Pertanyaannya gini nih, untuk raport apa sudah terintegrasi dengan Dapodik? Nah, Ya, kan sudah. silahkan Pak Bahar mungkin yang menjawab dulu ya. Ya, Pak Bahar. Pak Bahar, Bu Indah. Nah, ini bagian saya ini. Iya. Iya. Jadi begini Pak Roni barangkali itu satu aplikasi yang dirilis melalui website Gerbang Kurikulum ya, Kemdikbud. Meskipun secara pengembangan saya melihat karena dia berbasis desktop, berdasarkan pengalaman kami sedikit banyaknya ketika diinstal di PC desktop itu butuh resource server yang besar dan sering mengalami gangguan. Gangguan ini kami lihat yang disebabkan oleh penggunaan resource komputer yang sudah terlalu besar, akibatnya komputernya bermasalah. Baik itu dari sisi RAM, kemudian prosesor, itu banyak muncul masalah di sana. Pemikiran untuk membuat ya rapor seperti yang tadi saya temukan, sebenarnya ini berangkat dari gagalnya saya mengonlinekan rapor. Bukan gagal sih sebenarnya, tapi itu tadi running sebentar komputernya mundur lagi. Padahal saya sudah menggunakan RDC ya, Remote Desktop Connection, untuk bisa menjalankan dari jauh servernya. Tinggal saya ambil IP public dan connect ke subdomain website sekolahnya. Tapi lagi-lagi permasalahan tidak selesai ya. Padahal seharusnya kalau saya melihat aplikasi rapor ini nggak terlalu berat-berat seperti apa ya. Jadi elektronik rapor elektronik yang ada dalam sistem sekolah digital ini sebenarnya adalah terjemahan kebutuhan sekolah dan penyesuaian dengan e-rapor serta belum terintegrasi dengan Dapodik. Lalu kok bisa ada 2 sistem gitu? Ya, di e-rapor ini, di sekolah digital ini, data-data Dapodik itu bisa diimport masuk ke dalam. Jadi Bapak Ibu
bisa melihat tadi, kita bisa ngimport data dari Excel masuk ke aplikasi seperti itu. Ya, jadi tidak sama sekali terintegrasi. Kita buat asistennya independen, dia hanya butuh input master data dari aplikasi-aplikasi resmi yang dari kementerian seperti itu. Terima kasih Bu Indah, saya kembali. Ya, terima kasih Pak Bahar. Saya kira jelas ya disampaikan oleh Pak Bahar, saya tidak perlu mengulang lagi. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ini Pak, karena waktu udah lewat masih ada pertanyaan ini dari Ibu Lestari Legiman ya. Nah, apakah untuk menggunakan aplikasi yang Pak Bahar tampilkan tadi itu biasanya itu kan kalau masuk seperti LMS mungkin ini ya maksudnya Ibu Lestari ya. Ketika kita masuk LMS kita tuh pakai akun gitu, pakai email nih. Nah, apakah untuk menggunakan aplikasi yang Bapak Bahar tampilkan tadi itu kita juga menggunakan email pribadi Bapak? Nah, silahkan langsung dijawab aja Pak singkat. Saya jawab tidak ya. Jadi tidak menggunakan email pribadi. Ini user loginnya di generate by system. Seketika pegawai maupun siswa ada di input di import ke dalam sistem langsung di generate usernya seperti itu. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Udah jelas Ibu Lestari ya. Kita lanjut lagi ya. Ini masih pertanyaan seputar implementasinya nih menggunakan aplikasi. Bu Maftukah ya, tertarik pengen punya sekolah digitalnya. Nah, nanti kalau tertarik Ibu bisa konsultasi dengan Pak Bahar lah. Ini bukan endorse, tapi karena beliau yang punya aplikasinya, silakan diskusi dengan beliau, silakan tanya-tanya lebih jauh lagi. Kemudian ada dari Bapak Iqbal Hafid. Nah, untuk LMS dengan menggunakan Microsoft Teams, apa saja kelebihan dan kekurangannya kalau dibandingkan dengan LMS model? Nah, ini ke Pak Bahar juga nih, karena Microsoft Teams ya yang dibahas ini perbandingan antara Teams dengan LMS model, karena tadi Pak Bahar menyampaikan bahwa sangat ini ya dengan Microsoft Teams yang sangat komplit. Nah, kira-kira bagaimana dengan LMS model? Silakan Pak Bahar. Oke, baik. Perbedaan fitur yang paling signifikan antara Moodle dan Microsoft Teams adalah Microsoft Teams ini dia berbasis browser dan berbasis aplikasi. Jadi dia support dua-duanya, mau diinstal boleh, nggak diinstal juga boleh. Dan hebatnya Microsoft Teams itu punya platform, punya support yang mengelola pembelajaran secara sinkron maupun asinkronus. Bisa video conference, ya. Sedangkan di Moodle bisa juga video conference, tapi dia aplikasinya berupa add-on ya. Add-on misalkan Jitsi, ya harus diinstal dulu plugin-nya baru bisa jalan. Itu juga tools untuk video conference. Yang kedua, yang paling signifikan, Microsoft Teams ini digratiskan oleh Microsoft, dibagi ke sekolah tanpa butuh server. Ya, karena servernya sudah ada di cloud-nya Microsoft. Nah, kalau Moodle, ya kita harus sewa server dulu, hosting dulu gitu. Seperti itu. Mungkin perbedaan paling signifikan saja, bila banyak perbedaan lain. Ada yang istilah open source, yang Teams-nya dia bukan open source, dan seterusnya. Saya kembalikan ke Bu Indah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bahar. Saya kira jelas nih apa yang disampaikan oleh Pak Bahar ya. Bapak sudah punya gambaran nih Teams itu seperti apa, LMS model itu seperti apa. Nah, selanjutnya saya coba lihat room chat lagi Pak, karena nggak ada yang raise hand ini. Bu, apakah bisa di-share aplikasinya? Waduh, Ibu Andi Nur Hajar ya. Aplikasinya ini bukan file Bu ya yang bisa kita share-share gitu pakai link kemudian di-download. Nanti
ke Pak Bahar nih aplikasinya. Ibu kalau mau aplikasinya nanti bisa diskusi ke Pak Bahar tuh, nomornya ada di semua grup Sultra Cerdas ataupun Sadar IG ya. 35 grup Sultra Cerdas tuh ada semua nomornya beliau. Silakan diskusi nanti kalau ingin tahu lebih banyak tentang aplikasi ini, Bapak Ibu. Hak cipta. Ya, hak cipta. Benar Pak Ishak. Oke, selanjutnya Ibu Aulia. Oh ya, ini terkait dengan LMS ya. Saya kira sudah nggak ada lagi nih. Oke, materinya nanti Bapak Ibu bisa ambil di ini ya. Nanti saya masukkan juga di Google Drive. Nanti saya kasih link drive-nya kalau memang nggak bisa ngedownload di LMS Sultra Cerdas. Oke, ada yang minta nih. Saya kira udah nggak ada lagi pertanyaan, yang raise hand juga sudah nggak ada. Waktu menunjukkan 10 lebih 12 menit malam hari ini. Oh ya, ada lagi nih satu nih. Boleh tanya sedikit, kelebihan modal apa? Oh, ya. Penasaran nih Bapak Iqbal ya. Oke, saya ke Pak Bahar deh kalau gitu. Kelebihan modal apa Pak? Singkat aja. Soalnya tadi hanya kelebihan Microsoft Teams ya. Coba nih kelebihan modal apa sih sehingga kita harus gunakan LMS Ultra Cerdas itu pakai modal nggak pakai Teams gitu. Oke, silakan Pak Bahar. Ya, model itu gratis, ya. Source kodenya gratis, bisa dibuka, karena dia open source, dia base codingnya PHP. Tapi dia butuh server untuk menjalankan, itu saja. Kalau kelebihan, fitur untuk mengelola pembelajaran juga dari planning sampai selesai bisa, sampai penilaian. Keren juga ya. Cuman itu aja. Berarti kalau yang mau pakai ya bayar gitu untuk nyewa servernya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke. Jadi itu Pak ya, kalau LMS itu sewa tuh buat servernya. Terakhir pertanyaan dari Pak Agus Mulanto. Bagaimana caranya memasukkan sertifikat ke modal seperti modal yang digunakan yang Bapak pakai? Wah, itu panjang Pak. Berarti saya harus pelatihan lagi tuh menjelaskannya. Soalnya panjang kerjanya itu. Itu kerjaan saya Bapak. Berarti agak panjang lagi kalau saya harus menjelaskan, waktu kita mepet. Nanti kita buka sesi diskusi. Nanti di sesi Sultra webinar. Cerdas ya. Sesi Sultra Cerdas berikutnya kita akan bahas bagaimana administrasi Sultra Cerdas begitu komplit sekali ya. Bapak tinggal download dengan menggunakan LMS Model. Karena kalau saya mau jelaskan panjang. Kalau ke Pak Baharnya lebih panjang lagi kalau dia. Oke, Bapak Ibu udah habis nih pertanyaan ya. Nanti kita buka sesi Sultra Cerdas episode berikutnya ya Bapak, sabar ya. Sudah cukup Pak Bahar ya sebelum Siap. sebelum kita mengakhiri Bapak Ishak, Bapak Baharudin mungkin bisa memberikan closing statement kepada peserta malam hari ini. Disilakan Pak Ishak terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Zul, terima kasih Pak Bahar, Ganti lagi nama teman-teman. saya Pak. Ya, Bu Indah terima kasih. Oke, silakan, Teman-teman pemerhati pendidikan dan seluruh insan akademi persekolahan yang saya hormati, bahwa kita sadar atau tidak, atau kita mau atau tidak, kita sedang bermain-main dengan dinamika sistem informasi, termasuk berdampak pada layanan khususnya di sekolah. Oleh karena itu, maka tidak ada jalan lain, manajemen mutu yang melibatkan seluruh stakeholder sekolah harus bergerak cepat menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan zaman global saat ini. Untuk mencapai itu, maka dibutuhkan figur leadership persekolahan yang betul-betul komitmen dan konsisten membangun sebuah sistem pengelolaan sekolah yang berbasis mutu. Sekolah berbasis mutu ini tidak bisa lepas dari perkembangan sains teknologi khususnya yang sedang dirasakan saat ini. Dan sudah rasakan langsung bagaimana efek ketika sekolah tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem informasi. Oleh karena itu, sekolah tidak ada pilihan lain, segera menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pembelajaran berbasis online maupun offline, dengan menyikapi perkembangan sistem informasi yang saat ini bergerak. Terima kasih Bu Indah.
Iya, terima kasih Pak Ishak, luar biasa. Selanjutnya Pak Bahar, silahkan closing statement-nya. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, sekolah digital telah menjadi bunyi paduan suara secara nasional sejak Pak Mendikbudristek Dikti menyuarakan ini, dan paduan suara itu malam ini juga kembali kita suarakan di Sultra Cerdas. Mari kita sama-sama bersuara, Bapak Ibu, melangkah mengikuti paduan suara ini dengan tidak meninggalkan kebiasaan, kemauan untuk selalu terbuka tentang upaya membuka diri terhadap supervisi atas hal-hal apa yang kita lakukan di sekolah. Sebab sebagus apapun sistem, sebagus apapun aplikasi digital yang kita gunakan, kalau tidak didukung oleh manajerial yang baik, kemauan diri untuk membuka apa yang selama ini kita tutup-tutupi, barangkali karena rasa malu, barangkali karena kita tidak ingin diketahui kekurangan proses pembelajaran kita, sehingga kita cenderung menutup diri. Mari Bapak Ibu, di malam hari ini kami mengajak, mari kita sama-sama membuka diri, memperlihatkan kekurangan kita, dan kita mengubah mindset bahwa kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, supervisor kita bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita yang cenderung berkelanjutan. Kita sudah nyaman di sana dengan cara-cara lama kita, cara-cara kita mengajar. Yang penting sudah selesai kabar nilai dan semua tugas-tugas sudah terpenuhi, sudah masuk di rapor, selesailah urusan. Zona nyaman itu. Kita mari mengubah mindset, wujudkan tatanan sekolah digital yang bermartabat, yang terpercaya, yang kredibel, dan bisa dipertanggungjawabkan guna perbaikan pendidikan kita, kualitas pendidikan kita ke depan. Terima kasih. Saya akhiri, Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.